Oke, jadi kita akan lanjut lagi untuk Quarkus Purpose kita. Sekarang kita mau nambahin fitur autentikasi otorisasi pakai JWT atau JSON Web Token ya. Jadi di deskripsi udah taruh satu DDL ya untuk nge-create lagi ya. Ada user juga. Jadi kalau di sini ada user emailnya admin@seller.id, passwordnya pakai Bcrypt ya. Dengan password adalah admin. Jadi kalau udah nerima mau login pakainya admin seller.id, lalu passwordnya adalah admin. Oke. Jadi kita di sini kayaknya perlu nambahin beberapa POM ya. Jadi yang pertama adalah kita perlu security ya. Security yang di sini nih, security Jakarta Persistent Reactive. Yang pertama yang ini bisa di copy aja dependensinya. Ditaruh di mana nih? Taruh di sini. Boleh. Lalu yang kedua adalah kita cari JWT ya. Nah, dua ini aja langsung. Di copy aja ya. Jadi ada dependensinya, di copy-copyin gini. Lalu ini juga di copy juga. Nah, nih. Udah tinggal dijalin aja POM-nya ya. Nah, udah dapet. Sekarang kita bermain di konfigurasi ya. Di konfigurasi ini nanti kita akan melakukan setting JWT kita ya. Jadi di resource ini kita buka lewat sini ya. Nah, di resource ini kita perlu mengenerate dua key ya. Yang pertama adalah private key untuk nge-create JWT-nya karena kita nanti akan membuat pakai RSA ya. Jadi perlu teman-teman ketahui sebetulnya di JWT ini pakai string biasa bisa ya, tapi dalam spesifikasi dari microprofile ya, microprofile adalah interface dari spesifikasi yang kita pakai di Quarkus, itu diimplementasi oleh Smallry. Nah, Smallry ini karena dia mengimplementasikan si microprofile tadi, maka dia harus mengharuskan kita menggunakan RSA ya algoritmanya. Jadi standarisasinya memang gitu. Nah, makanya dari itu kita perlu mengenerate dua key ya, public key dan private key dari RSA. Jadi di sini bisa saya udah pergi ke resource ya. Jadi ada library main resource. Caranya adalah tinggal open SSL lalu gen RSA ya, generate RSA yang akan kita keluarin lewat RSA private key.pem. Enter. Nah, ini udah generate ya RSA-nya. Lalu kita akan generate public key dari private key ya. Jadi open SSL RSA pub out in RSA private key, outnya adalah public key.pem. Nah, jadi sekarang kita udah punya dua key nih. Yang pertama adalah public key, lalu private key-nya. Nah, ini udah secure ya. Jadi kalau misalnya nanti private key kita beda, dia nggak akan bisa kita validasi. Kenapa? Karena untuk mengecek signature sebetulnya kita hanya perlu public key, tapi untuk mengenerate signature kita perlu private key. Nah, di sini kita akan coba tambahkan satu konfigurasi ya. Yang pertama adalah mp.jwt.verify public key.location. Kita akan taruh di public key ya. Kita akan baca dari sini. Lalu untuk smallry.jwt.sign.key.location ya. Ini udah untuk key dari melakukan signature. Kita ambil dari RSA private key.pem ya. Jadi di sini kita akan baca dari resource ini public key yang pertama, yang kedua adalah RSA private key.pem. Sekarang kita tinggal bikin di domain ya. Kita bikin entity baru namanya adalah user. Di sini adalah user ini. Nah, ini. Bentar. Ada entity. Lalu table-nya adalah users gini. ID ini private string ID ya kayak biasa, string name, private string email, private string password. Gampang ya kayak gini aja. Lalu gue tambahkan getter dan setter. Nah, oke, kayak gini aja ya, gampang. Terus di sini di resource gue pengen nambahin satu resource baru namanya adalah out resource gini. Nah, boleh ya kayak gini. Jadi ada path baru namanya out ini. Lalu di sini adalah post, path-nya adalah login ya. Nah, ini akan mengembalikan apa? Jadi di DTO gue pengen bikin dua DTO baru ya. Yang pertama adalah
out atau login ya, boleh login request. Di login request ini gua perlu private string email yang pertama, lalu password. Oke, kita tinggal getter dan setter kayak biasa ya. Lalu untuk yang responnya, gue cuman pengen ngembaliin token aja ya. Jadi login response gini. Kita buatkan private string token ya. Nah, jadi gini. Nah, sip. Mantap. Oke, lalu di sini di resource kita kembalikan uni. Lalu login atau ini aja dah, respon deh ya. Respon gini. Response. Nah, ini. Lalu login. Nah, kita isi dengan login request. Nah, boleh kayak gini ya. Lalu di sini kita akan menginjeksi nanti user repository ya. Kita belum bikin. Kita bikin dulu di sini user repository. Oke. Nah, ini application scope. Kita akan implementasi Panache repository ya. User. Sip. Oke, gampang ya. Jadi tinggal kita inject aja lalu user repository. Nah, kayak gini. Tinggal kita coba cek user repository, find email, apakah ada yang kayak begini. Nah, the result an item, if not no, transform. Kayak gini, user. Sip. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan password ya. Caranya adalah gampang aja, tinggal if backup.util.matches gitu, tinggal cek request ini yang password apakah sama dengan, apakah match ya dengan yang ada di table ya. Kalau nggak match ya udah tinggal kita return aja respon.statusnya adalah respon.status.unauthorized ya. Nah, ini. Lalu di sini tinggal kita generate token ya. Jadi string token gini jwt nah ini ya yang Smart jwt build ya yang dipakai. Oke, lalu .upn ya, ini adalah user ya. Bisa kita naruh email di sini, user.getEmail atau ID juga boleh ya, misalnya get ID kayak gini. Lalu group ini set off, gue pengen di sini set sebagai admin ya. Jadi yang login ini udah pasti admin ya. Lalu kalau mau nambahin claim ini boleh ya, kayak gini, claim ini apa, pas key-nya apa gitu, itu boleh. Cuman kali ini gue nggak perlu claim. Lalu tinggal di sign aja ya. Lalu kita tinggal return responnya pakai ini. Login respon. Ini. Nah, ini lalu tinggal kita taruh di sini. Sip. Lalu on item if null ya, continue with status yang ada di sini. Di copy aja ya. Nah, taruh di sini. Sip. Harusnya udah bisa login ya. Coba kita jalankan. Gue coba buka Postman ya di sini. HTTP localhost 8080 out login dengan metodenya adalah post. Lalu bodinya adalah row. Emailnya adalah info.@celeron.id. Lalu passwordnya adalah admin. Coba send. Oh, bukan info, harusnya admin ya. Coba send. Oke, ini kayaknya salah ya, harusnya di negasi ya. Coba lagi. Nah, berhasil ya. Jadi ini adalah token yang kita buat. Jadi kalau kita coba pergi ke JWT Reader ya. JWT Reader. Nah, ini. Coba kita buka lewat sini. Kalau kita lihat itu dia, nah, muncul kayak gini ya. UPN-nya ini, lalu dia pakai algoritma RS256 ya. Oke. Lalu sekarang kita akan set endpoint yang kita buat sebelumnya ya di book resource. Hanya boleh diakses oleh role admin, gampang ya, tinggal gini aja.
role allowed hanya admin. Semuanya kayak gitu. Tinggal di copy aja. Nah ini. Sekarang kalau kita coba akses lewat sini, HTTP. Ini kalau kita box gini, coba send. Nah sekarang udah nggak bisa ya. Jadi wajib isi token. Kayak gini, lalu isi di token, bearer token, kita coba isi, send. Nah, ini nggak bisa ya. Kita coba lihat di resource ya, admin, oke, udah benar. Coba di rerun ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh gara-gara si public key-nya salah nih. Coba lihat lagi ya. Apakah ada benar atau belum? Public key.pem. Properti dari public key-nya. Public key. Oh, ini kayaknya kecil dah. Coba lagi ya. Oke, di jalan kita balik lagi ke postman kita. Coba send. Oke, harusnya udah bisa ya. Jadi cukup yang ini aja dicoba aja. Karena dia udah bisa nge-generate tokennya. Tapi tadi gagal validasi ya. Sekarang udah bisa.